Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang memiliki julukan Khalilullah atau nabi kesayangan Allah. Selain itu, ia juga merupakan salah satu ulul azmi yang paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW. Sifat kepatuhan dan penghambaannya yang kuat pun sangat tergambar ketika ia rela mengorbankan anaknya untuk disembelih demi menaati perintah Allah. Seperti halnya manusia lain, Nabi Ibrahim pun mengalami kematian. Namun, nampaknya Allah memberikan kesempatan hidup lebih lama kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab dalam beberapa riwayat dikabarkan bahwa beliau meninggal dalam usia ratusan tahun. Lantas, bagaimanakah kisah wafatnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, Imam Ahmad meriwayatkan dari Yunus dan Hujain, dari Al-Laits, dari Abu Zubair, dari Jabir, dari Rasulullah SAW bersabda, "Setelah itu aku diperlihatkan sejumlah nabi. Di sana aku melihat Musa. Ia adalah contoh pria yang memiliki postur yang tegap, yakni besar dan kekar. Kemudian aku melihat Isa bin Maryam. Setelah aku amati dari dekat, wajahnya sangat mirip dengan Urwah bin Mas'ud. Setelah itu, aku melihat Ibrahim. Dan ketika aku amati dari dekat, wajahnya mirip dengan orang yang bersama kalian ini, yakni dengan diri Nabi sendiri." Terdapat hadis lain pula yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui Aswad bin Amir, dari Israel, dari Utsman, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ketika itu aku bertemu dengan Isa bin Maryam, Musa dan Ibrahim. Adapun Isa, ia memiliki warna kulit yang kemerahan, berambut ikal dan dada yang membusung. Sedangkan Musa memiliki warna kulit yang gelap, bertubuh tegap, dan rambut yang panjang." Nabi menjawab, "Lihatlah sahabat kalian ini, yakni mirip dengan beliau." Imam Bukhari meriwayatkan bahwasannya ketika Ibnu Abbas ditanya mengenai Dajjal dan apakah di antara kedua matanya benar-benar bertulisan kata kafir atau huruf kafaroh, ia menjawab bahwa ia tidak pernah mendengar deskripsi tentang Dajjal. Yang ia dengar hanyalah deskripsi Musa dan Ibrahim dari Rasulullah SAW. Adapun Ibrahim, lihatlah orang yang di hadapan kalian ini. Sedangkan Musa, ia adalah seorang yang berkulit gelap dan berambut keriting. Ketika itu ia tengah mengendarai seekor unta merah dengan tali yang kekang yang ditandai. Sepertinya aku melihat saat itu sedang menuruni lembah sambil bertalbiyah. Dikatakan oleh para ahli kitab bahwa Nabi Ibrahim jatuh sakit terlebih dahulu, sebelum akhirnya meninggal dunia saat usia 175 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau meninggal di usia 170 tahun. Riwayat Ibnu Al-Kalbi bahkan mengatakan bahwa Ibrahim alaihissalam menjalani kehidupan selama 200 tahun lamanya. Riwayat mengenai usia Ibrahim juga tertera dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Nabi Ibrahim berkhitan dengan menggunakan kodum atau kapak atau di daerah kodum. Ketika itu ia telah mencapai usia 120 tahun. Dan setelah itu ia masih menjalani kehidupannya selama 80 tahun. Lalu Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abu Razak bahwa Qodum adalah nama sebuah tempat. Dalam kitab hadis sahih dikatakan pula bahwa Nabi Ibrahim dikhitan setelah ia berusia 80 tahun. Lalu pada riwayat lain juga disebutkan bahwa ketika itu ia berusia 80 tahun. Namun meski demikian tidak ada perbedaan mengenai jumlah tahun yang ia jalani setelah itu, yakni 80 tahun lagi. Setelah Nabi Ibrahim wafat, ia dimakamkan di gua yang sama seperti tempat dikebumikannya Sarah, tepatnya di tanah bekas milik Efron di daerah Hebron. Ia dimakamkan langsung oleh kedua anaknya, Ismail dan Ishak. Semoga salawat dan salam serta tercurahkan kepada mereka semua. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Muslim, demikianlah kisah wafatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim mengandung banyak pelajaran. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.